kepada yang memeras anggurnya, kepada yang menanamnya juga semua punya dosa yang rata. Nah, saking apik-apiknya ulama tersebut ini menjaga makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kalau banyak makanan, ada sesuatu makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, akan timbul satu alasan kemalasan. Kita akan malas ini, akan malas itu, akan malas anu. Karena apa? Di dalam daging kita ada sesuatu yang haram. Nah, maka dari itu kalau kita mempunyai usaha, tanyakan cara-cara usaha ini kepada ulama. Bagaimana dagang sesuai Islam ini? Karena jangan kita mempunyai untung yang besar tetapi malah menjadi mador bagi kita. Uang yang kita hasilkan begitu banyak, tetapi sudah terkumpul diberikan kepada dokter uang tersebut. Ya kan? Sudah berkumpul punya uang 100 juta, ternyata itu dia harus dioperasi di rumah sakit yang menghabiskan dana 150 juta. Ini kan nggak usah ada pada itu. Yang penting itu kita mendapatkan sedikit, kecil, tetapi dirasakan nikmat oleh kita, oleh istri kita dan anak-anak kita. Dibanding setiap hari kita memasukkan uang banyak, tetapi uang itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Yang tadi itu, makanya mapalah ulama mengatakan dalam sedekah ini, ketika orang tidak mengeluarkan sedekah atau orang tidak mengeluarkan zakat, maka Allah akan diberikan 3 tadzkir. 1, uangnya terus menerus diberikan kepada dokter. 2, kayak ikan nar, rumahnya bagaikan neraka. Yang ketiga, hartanya banyak yang menipu dan banyak yang merampok. Jadi kalau sudah datang uang kepada diri kita seperti itu, introspeksilah kepada diri kita. 1, apakah kita sudah benar belum dalam berzakat? Yang kedua, apakah kita sudah melaksanakan sedekah? Yang ketiga, uang yang dihasilkan ini oleh kita apakah halal ataukah haram? Ini menyangkut kepada orang-orang yang berekonomi ya. Ya, saya di mana-mana itu lebih banyak berbicara tentang zakat dan tentang sedekah. Kenapa? Karena banyak sekali orang Islam yang saat ini melupakan hal tersebut. Kenapa? Rukun Islam ada 5, 1 syahadat, 2 zakat, 2 sholat, 4 puasa dan 5 haji. Syahadat yang kita ketahui bahwa kita berartikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan sholat dilaksanakan setiap hari 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, dan isya dan subuh. Anak kecil pun tahu kalau sholat itu dilaksanakan sehari semalam 5 kali. Puasa setiap tahun dilaksanakan bulan Ramadan. Haji setiap tahun dilaksanakan di bulan haji. Tetapi zakat, adakah kita tahu kekhususan bulan dalam mengeluarkan zakat? Tidak ada. Zakat ini dikeluarkan indal qauli, ketika bertemunya tahun dimulai kita usaha. Nah, bagaimana perinciannya? Bersambung ya, terlalu panjang. Jadi zakat banyak dilupakan karena tidak ada, artinya dakwahnya sedikit gitu tentang zakat dibanding sholat maupun haji. Padahal zakat ini adalah tolak ukur kepada ekonomi kita, apalagi kalau kita sedang melakukan usaha yang lebih baik. Saya di rumah ini disebut sebagai spiritual konsultasi karena pengobatan saya di rumah adalah pengobatan ruqyah, hingga banyak dari mulai pejabat sampai artis sampai cacah dan cicing kalau orang Sunda bilang, dari kecil dan besar banyak yang datang pada saya. Tapi ketika saya tanya bab zakatnya, nol besar mereka ini tanya bab zakat itu selalu tidak tahu dan lupa atau bagaimana. Ada salah satu orang yang pejabat ini sudah berumur tua, tapi saya bukan ayam itu ya. Saya tanya di bab zakat, orang yang berhak menerima zakat itu ada berapa? Ya kan? Ada berapa? Belum nambah. Ada berapa kan? 8 belum nambah. Bener nih? Iya. Yakin? Kan bener kan?
Benar. Jadi ragu. Jadi ragu. Kan? Ini adalah sedikit kemuskilan di kita gitu, tentang bab zakat ini. Ketika kita tahu orang yang berhak menerima zakat ini adalah 8, ya kan? Dalam Al-Quran jelas disimpan di dalam Al-Baqarah, wa mimma razaqnakum yunfiqun, dan berikan oleh engkau rezeki engkau sedikit. Gak bisa terima zakat. Ada yang gak bisa terima zakat itu nggak terima. Nah itu, jadi Serba salah ya, Bang. karena zakat ini diibaratkan seperti kita makan terus tetapi tidak buang air besar. Bayangkan, menerima rezeki terus dari Allah, tetapi Allah suruh diberikan sedikit saja, tidak dikeluarkan. Makanya akan terjadilah penyakit pada kita. Ketika kita tahu orang yang berhak menerima zakat itu 8, Anda tahu apa nisab orang mengeluarkan zakat itu berapa? Coba saya ingin tanya sama Kang Baran, nisab orang yang mengeluarkan zakat itu berapa? Ini masih satu juga. Nah ini, jadi ini kajian kajian musyawarah. Jadi jangan sampai kita berbicara tentang agama ke atas terus kan, yang kita bahas ABCD sementara dalam hukum Islam saja kita ragu, kita tidak tahu. Seperti Kang Bali ya, Kang Surya ditanya bab zakat mustahil zakat ada berapa 8, tapi saya sebut yakin kan ragu katanya gitu. Padahal udah jelas benar-benar 8, ya kan? Tetapi kalau misalkan kita yakin seperti sholat itu ada berapa? Ada 5. Ketika saya tanya, yakin 5? Pasti akan menyebut yakin 5 karena dulu asal maghrib dan isya. Tetapi ketika ditanya bab zakat ini ragu. Ada lain aku si main si mau. Kalau ngomongnya si main si mau sih. Takut sebenarnya tadi cuma untuk orang. Ya. Tetapi ini bukan melecehkan atau menginginkan seseorang datang. Ini hanya sifatnya musyawarah. Saya mau tahu dari Akang, jujur kan, yang akan menjawab tadi itu benar-benar ragu atau tidak? Enggak. Hah? Enggak. Lalu kok tadi saya tahu? Jadi salah ya belok, tapi ini benar-benar membaca kami sedikit lagi. Jadi Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali, Allah tidak akan menerima sholatnya tanpa wudu, seperti Allah tidak akan menerima sedekahnya orang yang dihasilkan sedekah itu dari barang yang haram. Matalan Kang Cecep perempuan ini merampok video tersebut, video ya itu ya, merampok video. Pas video itu zaman sekarang ada video handicap. oh handicap, maaf buat besok Itu bahasa tahun debut. bahasa jadul. Nah, tapi insya Allah merampok handicap tersebut. Terus handicap itu dijual, lalu uangnya disedekahkan ke masjid atau uangnya diberikan kepada fakir miskin. Allah tahu. Nah, ayo bangun. Tidak Allah berikan. Percuma. Bagaikan dia sholat tetapi tidak berlutut. Takut saya sama yakin dengar kalau sudah melirik seperti itu dulu. Main si mau. Terus yang kedua, wahai Sayyidina Ali, orang mukmin itu selalu tambah kebaikannya di dalam perkara agamanya selama orang tersebut gitu tidak memakan perkara yang haram. Dilanjut ke perkara yang nomor ketiga, waman faraqal ulama maka qalbuhu wa amakan ta'atillahi ta'ala. Ya Ali, man qara'al Qur'an wa lam yahillu halalahu wa lam harramahu kana minal ladzina nabul kitaballahi wa ra'a qulubuhum. Jadi Rasulullah SAW bersabda dan berwasiat kepada Sayyidina Ali. Yang ketiga itu, wahai Ali, dan barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa
yang menjauhi alim ulama, maka akan mati hatinya dan akan buta daripada sifat ketaatan. Wa man faraqal ulama maka qalbuhu, barang siapa yang menjauhi alim ulama maka qalbuhu, maka akan mati hatinya. Wa amma an ta'atillah ta'ala, dan akan jauh dari sifat ketaatan. Jadi taat itu dihasilkan daripada kita mencintai kepada alim ulama. Kalau kita taat kepada Allah tetapi kita tidak taat kepada alim ulama, tidak cinta kepada alim ulama, percuma, tidak ada hasilnya. Allah tidak akan menerima. Jadi ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, cintailah ulama, cintailah, sayangilah ulama. Kalau ada ulama datang, biasa kalau di jalan itu Pak, punya bensin nggak untuk pulang gitu. Itu dia. Karena kan ulama kerjaannya itu duduk gitu. Duduk. Makanya kalau ulama itu sebenarnya pakai sarung gitu. Karena terkenal ulama itu banyak anaknya. Gampang kalau pakai sarung tinggal ke atas. Betul nggak itu? Paling bisa ke kiri kakak, kanan kakak, selembaran ditulis ngongkosin Aang. Cuma ngongkosin Aang doang. Yang paling jelek itu memang membahas perkara amplop di pengajian. Itu paling Sensitif ya. sensitif. Dan membahas amplop di pengajian itu paling goblok. Kalau membahas amplop dengan isinya lah, itu tunjukkan amplopnya saja. Tapi kan ini kan ibarat wudu dengan sholat gitu. Jadi kalau berbicara amplop itu sudah pasti ada dalamannya, gitu kan. Paling goblok gitu. Jadi kalau ada seorang dai bicara perkara uang atau perkara amplop pengajian itu paling goblok menurut saya. Tetapi ada yang lebih goblok lagi nih, yang undang tidak memberikan amplop. Goblok lah. Lebih goblok. Gitu. Yang keempat, barang siapa yang membaca Al-Quran gitu, dan tidak menghalalkan apa yang tidak dihalalkan di Al-Quran dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran, maka orang itu termasuk golongan orang-orang yang melemparkan kitabullah ke belakang punggungnya. Artinya, contoh, ini teh halal, air ini teh halal, tetapi ulama tidak memberitahukan kalau ini air ini halal. Uang ini haram karena dihasilkan dari hal yang tidak baik, tetapi tidak diberitahukan kepada orang tersebut bahwa ini haram. Maka orang tersebut itu bagaikan orang yang memegang Al-Quran, yang Al-Quran tersebut melemparkan ke punggungnya. Contoh yang seperti ya, ini karena memang intermezzo yang sedang dalam pembahasan begitu sengit di mana-mana, mungkin Termasuk di betul yang sering melihat apa, yang sering melihat TV, infotainment terutama itu bakal ada pesantren gelap, ada pesantren gelap terpampang di infotainment sana itu. Si Aryanya kata di Arya betul. Jadi kami klarifikasi ya di sini. Arya itu mempunyai istri, Ibu Dewi. Dewi ini kebetulan ibu saya, tetapi sudah jauh. Jadi saya sudah punya buyut, buyut ini punya adik ini punya cucu. Oh, jadi udah agak jauh memang. Tetapi beliau mahabbah ke kami kan melihatnya sebagai pesantren. Hanya saja dia dan keluarganya ini sudah tidak berkeluarga yang pesantren, karena sudah jauh di Bandung. Sudah dia tuh datang dari kampung orang kaya, sudah di Bandung menjadi apa, kenal lah katakan gitu kan dahulu itu, hingga masuknya ke alam artis perartisan, nikah dengan Arya ini. Dulu sering janji. Beberapa lama kemudian itu Arya ini, Dewi ini nangis kepada nenek kan, Umi katanya, Cak sekarang ini pengajian yang nggak benar, belum tahu kayak kita juga ya kepada itu
sekitar tahun 2005, tahun 2003 yang lalu. Gitu. Nah, terbukalah bahwa ini adalah yang subur saat ini. Nah, ini memang karena tadinya ya yang